Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ma'ali bahadal kitab al-Syekh Muhammad Nawawi Umar al-Syafi al-Bantani والعلامة السيد أحمد بن زين الحبشي ووصولهما وفروعهما وذب الحقوق عليهم أجمعين وثم إلى روح الشيخ مرم بروح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وثم إلى روح الشيخ مرم بروح كهشام البصري أبو بكر وثم إلى روح الشيخ مرم بروح كحفيظ الدين وثم إلى روح الشيخ مرم بروح كحجي سبيل الرشد وثم إلى روح الشيخ مرم بروحك هجل ورسائله ومن دفن في هذا المسجد ومن صلى ومن تردد وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا رفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah atau Bahjatul Wasail. Ada di halaman 16, 2 baris dari bawah. Bacaannya wa yahrumur riya'u fis salati wa ghairiha itu ya. Halaman 16, 2 baris dari bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yahrumu ar-riya'u fis salati wa ghairiha wa huwa al-amalu li ajlin nasi wa yubtilu salata al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasiyan
in kathura wa yubtiluha al-amalul kathiru kathalathi khatawatin wal ukli wal uqlu wasyurbu wankishafu al-aurati in lam tustar halan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wa yahrumur riya'u fis salati wa ghairiha wa huwal amalu li ajlin nasi. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kemudian disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kitabnya yang bernama Bahjatul Wasail. Telah sama-sama kita ketahui pada pembahasan yang telah lalu bahwa dituntut untuk kita ikhlas dalam melakukan amalan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dituntut untuk kita hadir hati kita, jangan sampai kita melamun. Kita harus menyadari, harus sadar dengan apa yang kita baca ketika itu dan apa yang kita perbuat di kala itu. Nah, kemudian kata Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, beliau juga menjelaskan wa yahrumur riya'u, dan haram yang namanya riya. Riya pengen dilihat sama orang, yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa yang namanya riya ini wa huwa syirkul asghar, dikatakan dengan syirik yang kecil. Ada syirkul asghar, ada syirkul akbar. Syirkul asghar ini dikatakan riya ini, kata Syekh Nawawi, adalah asyirkul asghar. Karena berarti kita di situ menyekutukan Allah, ibadah kita karena Allah juga ibadah kita karena yang lain. Beda dengan yang namanya asyirkul akbar, yaitu kalau asyirkul akbar menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dia menyembah patung, dia menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah Tuhan-Tuhan, tapi Tuhannya itu merupakan batil. Nah, Nabi kita tidak begitu khawatir terhadap umatnya daripada syirkul akbar.
Karena nggak mungkin ada orang Islam itu nyembah matahari. Orang Islam nyembah patung, enggak. Tapi yang Nabi takutkan, yang Nabi khawatirkannya itu adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil, riya. Nah, ini awas nih, ibadah kita bercampur dengan yang namanya riya. Nah, ini disebutkan dalam kitab Az-Zawajir. Di Zawajir itu merupakan kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Az-Zawajir an iktirafil kabair. Kalau kita mau tahu tuh kitabnya 2 jilid. Az-Zawajir an iktirafil kabair itu. Yang mengarang seorang Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, ada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Jadi wa yahrumur riya, dan haram yang namanya riya fis sholati, di dalam salat. Kita salat karena pengen dilihat, bukan karena Allah. Pengen dinilai sama orang, pengen dinilai, pengen dilihat sama mertua kita, bukan lillahi ta'ala berarti dia. Begitu juga dapat terjadi di selain sholat. Ibadah banyak. Ibadah sholat bisa dihinggapi oleh riya, ibadah selain sholat juga dapat dihinggapi oleh riya. Seperti apa? Kalau kita baca dalamnya, kasyamin, seperti puasa. Puasa juga bisa dihinggapi oleh riya. Ketemu orang, pura-pura lemes gitu, bibir dikering-keringin, ya, jalan dilemesin, pengen dilihat sama orang gitu, pengen ditanya, ente kenapa lemes? Puasa. Wa tasadduqin, begitu juga sedekah. Seperti biar dikata dermawan. Tujuannya dia itu bukan karena lillahi ta'ala. Seperti biar dikata murah tangan. Ya. Makanya orang yang riya itu ketika dia beramal di dunia, maka manusia yang seperti ini nanti di hari kiamat, kata Allah, ketika mereka meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala katakan, kamu minta sajalah pahalanya kepada orang yang engkau memang beramal karena dia. Engkau beribadah karena dia. Kamu puasa karena siapa? Karena orang, minta pahalanya sama si fulan. Kamu sedekah karena siapa? Oh, biar kata saya dikata dermawan, pemurah, pengen dilihat sama orang. Kata Allah, pahalanya bukan minta kepada saya, tapi minta kepada si fulan. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu enggak senang kalau ibadahnya itu disekutukan. Wahajin, begitu juga bisa terjadi hingga penyakit riya ini dalam ibadah haji. Ya. Seperti umpamanya, ya, di haji hanya sekedar pengen pamor doang. Gak kita panggil haji, marah deh. Ya. Ente ngemanggil aneh haji,
Nggak tahu nih detail haji ini mahal puluhan juta, bahkan hampir ratusan juta. Ente kagak panggil aneh haji. Apalagi memang Nabi sudah katakan nanti di akhir zaman itu orang pergi haji itu lirriya wasum'ah. Makanya harus kita bentengi dengan ilmu tasawuf, biar penyakit-penyakit seperti itu kagak hinggap di diri kita. Kita fokuskan ibadah semata-mata karena Allah aja. Apa yang Nabi kata? Kata Nabi, sayati ala ummati, sayati zamanun ala ummati. Sin, sin itu sayati masuk kepada fi'il mudhari, as-sin litanfis. Artinya az-zamanul qarib. Tak lama akan datang. Tak lama akan datang satu zaman, satu masa ala ummati, menimpa umatku, kata Rasulullah. Apa yang Nabi katakan? Yahujju aghniya'u ummati lin nuzha. Yahujju aghniya'u ummati, melaksanakan ibadah haji orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, orang-orang yang beruang dari umatku, kata Rasulullah. Buat apa? Lin nuzhah, hanya sekedar buat jalan-jalan doang. Awas nih, buat pelesiran doang, buat belanja-belanja doang, buat selfie-selfie doang, biar bisa foto di depan Ka'bah, ya kan? Jadi kata Indonesia yuhibbus surah. Orang Indonesia itu suka yang namanya foto selfie. Ya, di mana ada acara pasti kita moto gitu. Ya. Jadi kata Rasulullah, akan datang menimpa umatku satu masa orang kaya, orang beruang, orang yang punya banda, orang yang punya dunia, dia melaksanakan ibadah haji. Ini yang Nabi khawatirkan. Awas nih orang kaya, dia hajinya lin nuzhah, untuk pelesiran doang. Awas, untuk belanja doang, untuk jalan-jalan doang. Wa qurra'uhum lil mas'alah. Sedangkan qurra, wa fuqara'uhum lil mas'alah wa qurra'uhum lirriya'i was-sum'ah, kata Nabi. Wa fuqara'uhum lil mas'alah, orang fakir dia haji, ya, ya, lil mas'alah, nyampe ke sono tapi dia buat minta-minta. Minta-minta ke sono kemari, ke sono kemari, ya. Bukan fakir sini, insya Allah ada fakir orang-orang yang dekat Saudi sono. Alasannya biasanya dia bilang sabilillah, sabilillah gitu. Ya. Nah kita lihatnya ngenes kagak ngenes dah, kasihan kita. Jadi minta-minta dia di sono. Ya. Wa qurra'uhum lirriya. Qurra, kalau dulu yang namanya qori itu ulama. Kalau sekarang sebatas pandai baca Quran, qori gitu. Ya. Kalau dulu di samping dia baca Quran bacaannya bagus, kitabnya juga bisa. Qurra dulu tuh. Ya. Ya, nah di akhir zaman ini orang yang berilmu pergi haji untuk riya, kepengen didengar orang supaya dapat gelar kiai haji. Jadi kita pasang niat nih, lurusin niat kita, maksudnya begitu. Biar lurus niat kita, jangan karena ini, karena itu. Lillahi ta'ala. Karena kita memang menjalankan perintah Allah. Begitu maksudnya.
Jadi kalau ada orang sholatnya riya, berarti dia syirik. Asyirkul asghar tadi. Ya. Kalau ada orang sedekah tapi dia riya, berarti dia syirik juga, asyirkul asghar. Ya. Sampai dikatakan dalam hadis, tertera di bagian dalamnya itu, lil hadithi man shalla wa huwa yura'i faqad asyraka wa man shama wa huwa yura'i faqad asyraka wa man tasaddaqa wa huwa yura'i faqad asyraka, rawahu at-Tayalisi kadza fi zawajir. Kata Nabi, man shalla wa huwa yura'i, siapa orang yang salat wa huwa yura'i, walhal dia dalam keadaan riya, Nabi kata faqad asyraka, berarti dia telah musyrik. Artinya tadi itu asyirkul asghar. Kalau salat depan orang dia khusyuk, kelihatan nih kalem. Kalau di masjid di qobliyah dulu, ba'diyah dulu. Kalau di rumah boro-boro. Ya. Tapi insya Allah kalau kita ya mau di rumah kayak mau di masjid qobliyah ba'diyah kita jalanin. Bahkan dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya itu dikatakan orang kalau dia masih membedakan sholat di depan manusia dengan di depan onta, berarti dia belum ikhlas. Dia sholat depan manusia dan juga dia sholat depan binatang umpamanya, beda tuh dia. Sholat depan orang begini, sholat depan binatang begini, beda, berarti dia belum ikhlas. Kalau depan orang umpamanya sholatnya luar biasa, tapi kalau depan binatang, katakan kucing lah, bukan depan onta. Kalau di sini kagak ada onta, kucing lah gitu. Kita sholat depan kita kucing gitu. Ya. Ada nggak keinginan, kepengenan kita ini pengen dipuji sama kucing? Ada nggak kira-kira? Kata kucing, mantep banget sholat itu, khusyuk. Wah mantep banget, bacaannya panjang, masya Allah. Rukunya lama. Ada nggak di hati kita kepengenan pengen dipuji sama binatang? Pengen dipuji umpamanya sama cicak yang nempel di tembok gitu? Ada nggak seperti itu? Gak ada. Tapi kalau kita sholat depan manusia, oh manusia bisa nilai, oh harus baik dong sholat saya, kudu kalem dong kelihatannya, rukunya lamain dong, biasa bacaannya digaconi kulhu umpamanya, oh ini yang panjang. Berarti dia belum ikhlas. Kudunya bagaimana? Harusnya mau depan manusia ataupun depan binatang sama aja, karena yang kita cari itu tujuannya bukan itu. Yang kita cari itu tujuannya bukan pengen dapetin pujian manusia ataupun yang lainnya, enggak. Kudunya mau depan manusia ataupun depan binatang sekaligus, ataupun tidak ada siapa-siapa, maka tetap sholat kita memang betul sempurna, bagus dan baik sesuai rukun dan syaratnya. Begitu. Harusnya begitu kita. Ya. Makanya yang sering saya katakan, sebelum kita sholat itu perbaiki dulu usollinya kita ini. Koreksi dulu kita punya niat ini. Sholat kita karena siapa? Kita tanya diri kita, nafsu, engkau sholat karena siapa nih maghrib nih?
Nafsu, jiwa, engkau sholat isya karena siapa nih? Udah karena Allah bukan? Udah karena Allah belum? Makanya kata Syekh bin Ruslan, fasahihin niyata qablal amali. Pasang niat yang baik. Baguskan niat kita qablal amali, sebelum kita beramal, sebelum kita berbuat. Pakai sunnah kita pakai lillahi ta'ala. Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin lillahi ta'ala. Pakai lillahi ta'ala. Menunjukkan sholat kita memang benar-benar karena siapa? Karena Allah. Ya. Wa man shoma wa huwa yura'i faqad asyraka, kata Rasulullah. Ya. Dan siapa orang yang berpuasa wa huwa yura'i, walhal dia dalam keadaan riya, puasanya pengen dinilai, pengen dilihat sama orang, faqad asyraka, Nabi kata, maka berarti dia telah melakukan asyirkul asghar. Ya. Ada yang nanya, kok ente sekarang kurusan sih? Ya maklumlah, orang saya puasa mulu tiap hari. Ya. Bisa nggak kira-kira kalau kita nggak jawab puasa mulu tiap hari? Selain itu bisa nggak jawaban kita? Bisa aja. Kok ente kurusan sih sekarang? Ya maklumlah, orang puasa mulu tiap hari. Bisa nggak kita jawaban pakai jawaban yang lain gitu? Bisa nggak kita itu? Ya. Oh, emang akhir-akhir ini saya emang lagi pengen ngurusin badan. Kan bisa aja begitu kan? Dia nggak kudu bilang, oh iya saya orang puasa mulu tiap hari gitu. Al-Imam Ali Zainal Abidin itu beliau sehari semalam sholatnya itu, sholat sunnahnya itu 500 rakaat. 500. Di sini ada kak jamaah latik yang semalaman 500 rakaat? Nggak ada yang jawab ini? Tawadu apa ini? Harus ketahuan ya. Tiap malam 500 rakaat sholatnya. Ada yang ngintip, kelihatan, ketahuan sama orang, dia tiap malam sholat sunnahnya 500 rakaat. Ditegur Imam Ali Zainal Abidin oleh orang yang ngintip ini. Wahai Tuan Syekh, antum Masya Allah ya, Al-Fakir semalam lihat antum sholat 500 rakaat. Kira-kira kalau kita macem kayak gitu, model kayak gitu, besokan kita sholat lagi apa enggak? Biarlah, orang udah tahu saya tiap malam sholat 500 rakaat, nggak usah diterusin, besok-besok nggak usah. Orang udah tahu ini, kan begitu kalau kita. Tapi Al-Imam Ali Zainal Abidin, bukannya beliau malah stop atau beliau malah mengurangi sholatnya, tapi beliau tambahkan lagi, beliau pulin lagi volume ibadahnya, yang tadinya 500 rakaat jadi 1000 rakaat. Gara-gara ketahuan orang gitu. Kalau model kayak kita, kalau udah ketahuan orang kan ya udah sampai di situ udah. Penting orang udah tahu aja, bener gak? Berarti memang beliau itu ibadahnya karena siapa? Karena Allah. Jadi ini lempengan ini nih kita kudu belajar yang namanya ilmu tasawuf. Ilmu untuk menjernihkan kita punya hati. Jadi ini kitab sekalipun tipis mencakup 3 ilmu. Ilmu tauhid udah kita bahas.
ilmu fikih. Nah, ini sekarang ilmu fikih, tapi ada campuran tasawufnya sedikit. Nanti di akhir pembahasan setelah bab haji daripada kitab ini, maka di situ akan dibahas khusus masalah ilmu tasawuf. Maksiat mata, maksiat bibir, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat farj, maksiat kemaluan, maksiat perut kita, di sini akan dibahas di bab-bab akhir daripada kitab ini, ilmu tasawuf. Makanya 3 ilmu yang menjadi hukumnya fardu ain bagi kita untuk kita pelajari. Ta'allaman ilman yusahi ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi uskulah. Pelajari 3 ilmu. Pertama, ilmu apa? Ilmu yang dapat mensahkan ibadah kita, fikih. Yang kedua, ilmu tauhid. Yang ketiga, wa muzakkiyal qalbi usqula, ilmu yang dapat menjernihkan kita punya hati. 3 ilmu ini bukan fardu kifayah, apalagi mengatakan sunnah muakkadah, bukan. Tapi 3 ilmu ini hukumnya adalah fardu ain. Bagi orang yang sudah akil baligh, maka harus mempelajari 3 ilmu ini. Nggak ada dispensasi, kagak ada keringanan buat orang nggak belajar daripada 3 macam ilmu tadi. Harus belajar. Jadi di mana ada pengajian, di sini kita penuhin nih pengajian di sini kita. Di mana pengajian kita penuhin, kita hadirin semua pengajian ini. Begitu. Tapi sekali lagi niat kita lurus. Lillahi ta'ala, untuk menghilangkan kebodohan diri kita dan juga untuk mensiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Wa huwal amalu li ajlin nasi. Yang namanya riya adalah al-amal li ajlin nasi. Beramal li ajlin nasi, karena orang. Pengen dilihat sama orang, pengen dipuji sama orang, pengen dinilai sama orang. Berarti riya dia. Nah, di sini dikatakan ai ar-riya'u huwa iqaul qurbati liqasdin nasi. Apa itu? Iqaul qurbati, menjatuhkan yang namanya kurbah peribadatan liqasdin nasi, dengan tujuan manusia. Jadi maksudnya dia ngelakonin, ngerjain ibadah tujuannya karena orang. Nah, bagaimana kalau seumpamanya hal itu tidak berkaitan dengan kurbah, dengan ibadat? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, fa kharaja ghairul kurbati katajammuli bil libasi wa nahwihi fala riya'a fihi. Kadza fi ithafil murid li Syekh Abdus Salam Al-Laqani. Al-Laqani. Keluar daripada selain ibadah, yang bukan ibadah maksudnya, yang sifatnya bukan ibadah. Seperti apa? Katajammuli bil libas, seperti kita dandan bersolek hias dengan pakaian. Umpamanya kita pakai pakaian kita yang bagus, pakai pakaian kita yang baru, kita pakai tuh yang mahal pakaian kita pakai tuh kain kita yang mahal. Yeah. Nah, di sini riya apa enggak? Kalau kita pakai pakaian litajammul bil libas,
bersolek, kita dandan diri kita pakai pakaian yang bagus. Kita pakai pakaian kita yang bagus biar kelihatan pantas, enak dilihat sama orang. Boleh nggak? Boleh kalau itu. Ya. Asal jangan tujuan kita memang pengen pamer. Baju Almia gitu gini-gini nih. Ini mereknya biar kelihatan. Umpamanya sih. Bukan tujuan kita pengen apa? Amin. Tapi apa tujuan kita? Tujuan kita adalah tahaddusan bin nikmah. Ini semua yang ngasih adalah siapa? Allah. Nih Allah yang ngasih, saya pakai nikmat dari Allah, saya pakai buat ibadah. Saya punya baju koko yang bagus, yang baru, saya pakai buat ibadah. Nih kain saya, yang punya BHS pakai BHS-nya. Tapi jangan tujuan pamor. Pakai buat ibadah gitu. Kalau bisa buat ibadah kita mampu pakai yang mahal. Pakai yang mahal. Jangan kita malah terbalik, giliran kondangan pakai yang bagus, giliran kondangan pakai yang mahal. Giliran koko ada cukup yang 50.000 aja. Tuh, mestinya lebih-lebih lagi buat ibadah menghadap kepada Allah biar benar-benar sempurna kita. Kudunya sebagai tahaddusan bin nikmah. Itu kalau emang kita ada pulus gitu ya. Kalau kita ada pulus. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kan kata Allah lagi itu. Nah, jadi tujuannya kita bukan buat pamer, tujuannya kita juga bukan buat berbangga-bangga. Makanya kata seorang pujangga Islam dikatakan hassin thiyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukram. Hasin thiyabaka, baguskan kau punya pakaian. Mastata'ta, semampu kita tentunya. Fa innaha zainur rijal, dikarenakan bagusnya pakaian yang kita kenakan itu merupakan hiasan buat kita. Kelihatannya pantas, enak kelihatannya. Biha tu'azzu wa tukramu, dengan pakaian yang kita pakai pantas, enak dilihat, di situ kita dipandang sama orang, dihormatin, disegenin sama orang. Ya. Wadai takhassuna fi thiyabi tawadu'an. Tinggalin tuh kata pujangga Islam takhassu'an fi thiyab, pakaian yang kurang baik, yang nggak bagus umpamanya, tapi tujuan kita tawadu gitu, pakai pakaian yang murah, tapi tujuan kita apa? Tawadu. Tapi sebenarnya hatinya berkata beda. Kata pujangga Islam, fallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Maka Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang kau sembunyikan, apa yang kau rahasiakan di dalam hatimu. Jadi percuma kita umpamanya pakai baju yang biasa, pakai yang compang-camping biar dikata kita tawadu, tapi hati kita sebenarnya nggak begitu. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ente pakai baju compang-camping ini niatnya apa? Allah Ta'ala yang tahu. Tuh. Ini kalau kita memang apa? Kalau kita mampu, kalau kita bisa, maka pakai yang bagus tuh. Kagak di situ kagak ada kata Syekh Nawawi Al-Bantani, maka itu tidak terbilang daripada riya. Begitu. Ya. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, innallaha ta'ala yuhibbu lil 'abdi ay yatazayyana li ikhwanihi idza kharaja ilaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba. Apa yang Allah taala sukai?
ayyatazayyana li ikhwanihi, bahwasanya dia dandan bersolek rapi karena pengen berjumpa dengan saudaranya. Pengen datang di perkumpulan kita, di majlis ta'lim, di majlis ilmu kita, tempat-tempat kebaikan, pengen berjumpa dengan sahabat kita, pakai pakaian yang rapi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala senang yang begitu. Idza kharaja ilaihim, apabila dia mau keluar menuju kepada mereka, bertemu dengan mereka saudaranya sama muslim, kita nyisiran dulu, pakai minyak wangi dulu, bersih-bersih dulu badan kita, bersihin zahiriah kita. Itu Nabi begitu. Makanya ada sahabatnya Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah, namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya pendek, kira-kira nahwa dhira', satu hasta. Satu hasta itu ada yang mengatakan 47 cm, ada yang mengatakan 50 cm. Jadi ini beliau ini orang terdekatnya Rasulullah salah satunya. Kalau pengen Rasulullah wudu, beliau yang nyiapin airnya. Kalau Rasulullah pengen tidur, beliau yang nyiapin bantalnya. Kalau Rasulullah datang di satu majlis, beliau yang pegang sendalnya, beliau taruh lagi. Kalau Rasulullah pengen jalan, semuanya yang nyiapin salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Orangnya kecil, tapi beliau itu kalau istilah kata, kalau kata orang Betawi, dandanannya perlente. Tahu perlente apa? Rapi gitu. Dilihat enak. Orangnya kecil tapi dandannya stilannya Masya Allah rapi gitu. Kelihatan bagus, enak dilihat sama orang. Itu begitu. Nah, memang Rasulullah ngajarin seperti itu, dan Allah Subhanahu wa taala senang sama orang yang seperti itu. Begitu. Ya. Ini masalah riya ya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan mengenai wa yubtilus sholata, hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita. Jadi kajian besok juga begitu penting nih. Jadi ada beberapa hal yang dapat bikin batal sholat kita. Kita harus paham ya, karena ini merupakan gawean kita, kerjaan kita di setiap harinya. Kita harus paham, kita harus mengerti. Wallahu alam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الله وتب علينا التوبة تمسك كل حوبة واستر